masih tetap semangat ya. Nah, kesempatan kali ini kita masuk untuk pertemuan terakhir, yaitu AJP terakhir, sebelum nantinya kita mencetak laporan keuangan. Langsung saja kita lihat soalnya. Nah, di sini di AJP BM12-4, yang pertama ada untuk penutupan PPN ya, baik PPN fat in maupun fat out. Nah, yang kedua ada perhitungan pajak penghasilan perorangan. Langsung saja kita input penutupan fat out dan fat in-nya ke dalam ABSS. Nah, untuk melihat berapa nominal atau saldo fat out dan fat in, kita pilih menu report, kemudian pilih VAT sales tax. Nah, di sini kita pilih laporan tax information reconciliation yang detail. Kita display. Pastikan date from-nya di sini adalah Desember to Desember. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini pertama ada VAT in. Kita lihat di bagian actual account balance-nya ya, bukan di bagian expected, karena biasanya bisa berbeda antara aktual dan expected-nya. Nah, di sini nilainya 89.380.000. Nah, di bawahnya ada lagi VAT out ya. Sama melihatnya di bagian actual account-nya, yaitu 97.550.000. Laporan atau saldo ini kita tutup ya, kita masukkan ke VAT payable. Kenapa kita masukkan ke VAT payable? Karena di sini adalah saldo VAT out-nya atau PPN keluarannya yang berasal dari transaksi penjualan lebih besar dibandingkan dengan VAT in atau PPN masukan yang berasal dari transaksi pembelian. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya, jika nilai VAT out ini lebih besar dibandingkan dengan nilai VAT in, maka akan terjadi kekurangan bayar PPN. Ya, jadi kita mempunyai utang PPN yang nantinya harus kita setor lagi ke kas negara. Oke, langsung saja kita catatkan. Pencatatannya kita masuk ke account, record journal entry, sama dengan AJP sebelumnya. Kita masukkan tanggal akhir bulan. Buktinya adalah BM12-4. Ini adalah PPN dan PPH. Oke. Untuk PPN, di sini kita milih VAT out ya. Kenapa VAT out di debit? Karena VAT out yang tadinya saldo normalnya di kredit, kita mau tutup. Otomatis kita pindahkan semuanya ke debit. Kita pilih VAT out 21.500. Kemudian saldonya yang tadi kita lihat 97.550.000. Kemudian VAT in-nya juga kita tutup, yang awalnya di debit kita tutup menjadi di kredit. VAT in sejumlah 89.380. Oke. Nah, selisihnya ini kan masih berbeda ya, VAT in dan VAT out belum balance. Selisihnya kita masukkan ke VAT payable, kepala 2 ya. VAT payable, dia akan secara otomatis menghitung selisih antara VAT in dan VAT out-nya, 8.170. Oke, untuk PPN seperti ini. Kalau sudah, ini pastikan teksnya NT ya, karena ini bukan persediaan. Kemudian kita record. Nah, selanjutnya untuk transaksi PPH atau pajak penghasilan perorangan, Ibu akan sedikit membahas tentang rekonsiliasi fiskal. Nah, apa sih rekonsiliasi fiskal? Di sini Ibu ada sedikit materinya, tapi Ibu tidak akan detail karena ini akan kalian dapatkan di pelajaran pajak ya. Jadi rekonsiliasi fiskal adalah kegiatan kita mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial atau laporan keuangan perusahaan dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan undang-undang perpajakan. Ya, jadi kenapa sih kita buat yang namanya
rekonsiliasi fiskal karena tidak semua laporan keuangan yang kita buat diakui oleh pajak. Ya, ada beberapa pendapatan ataupun biaya yang tidak diakui sehingga kita harus keluarkan dari komponen laporan keuangan kita. Oke. Nah, di sini yang tadi sudah Ibu jelaskan latar belakang rekonsiliasi fiskal karena adanya perbedaan perhitungan khususnya laba menurut komersial atau menurut perusahaan dengan laba menurut pajak atau fiskal. Rekonsiliasi fiskal bisa terjadi jika penghasilan diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal. Ini artinya contoh transaksinya adalah ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga bank ini menurut perusahaan adalah pendapatan yang akan menambah laba. Tetapi menurut fiskal ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Sehingga kita harus mengurangkan pendapatan bunga tersebut, ya. Jadi akan mengurangi laba fiskal. Selanjutnya, kondisi kedua, jika penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, ini sebaliknya ya. Jadi penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui menurut fiskal. Ini contohnya adalah laba atas pertukaran selisih kurs ya. Ini contohnya. Nah, sehingga sebaliknya dia akan menambah penghasilan laba menurut fiskal ya. Jadi dia masuk di kategori koreksi positif karena dia akan menambah laba fiskal. Nah, di dalam fiskal ini yang perlu kalian ketahui ada dua jenis koreksi, ada koreksi negatif dan ada koreksi positif. Koreksi positif akan menambah laba fiskal, sebaliknya koreksi negatif akan mengurangi laba fiskal. Nah, kondisi ketiga untuk beban atau pengeluaran. Jika ada biaya atau pengeluaran yang diakui menurut komersial tapi tidak diakui menurut fiskal. Contohnya, kemarin kita mengerjakan AJP bad debt expense atau biaya kerugian piutang ya. Ini diakui menurut perusahaan namun tidak boleh diakui menurut fiskal. Sehingga harus kita keluarkan atau kita kurangkan dari biaya sehingga akan menambah laba menurut fiskal karena biayanya sudah dikurangi. Yang terakhir, kondisi keempat sebaliknya masih dalam konteks biaya. Biaya tersebut tidak diakui menurut akuntansi komersial namun diakui menurut fiskal sehingga dia akan mengurangi laba fiskal. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh perhitungannya. Di sini ada perhitungan PPh perorangan. Ya, di sini kita lihat nih untuk yang poin kedua. Untuk mengerjakan transaksi ini, kita akan catatkan sesuai dengan peraturan pajak dan tarif pajak di tahun 2009. Ya, jadi kita akan catatkan PPh-nya ke dalam income tax payable dan income tax expense, ya, sesuai dengan tarif 2009 yang berlaku. Nah, bagaimana caranya? Nah, Ibu sudah buatkan cara perhitungannya seperti ini. Nah, sebelum kita mendapatkan PPh berapa PPh kurang bayar kita harus melihat terlebih dahulu laba bersih sebelum pajak. Caranya yaitu kita ke ABSS, kemudian kita cetak, pilih report, account, kita pilih income statement accrual, pilih date from-nya Januari ya, jadi kita pilih Januari sampai Desember selama 1 tahun. Nah, kita lihat di sini laba bersih sebelum pajaknya adalah 159.659.500 ya. Kita masukkan. Di sini sudah Ibu masukkan. Kemudian kita kurangkan dulu dengan rekonsiliasi fiskal yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau ada koreksi fiskal positif dan negatif ya. Karena kita harus menyesuaikan dengan laporan pajak yang berlaku. Nah, di sini koreksi fiskal positif ada bad debt expense yang ada di AJP kemarin sejumlah 1.950 ditambah ini dan dikurang koreksi negatif, yaitu pendapatan bunga sebesar 4.500.000 sehingga kita hasilkan 157.110. Nah, di sini karena merupakan tuan Hermawan ini adalah
TK 0 tidak kawin dengan tanggungan 0, maka PTKP-nya atau pendapatan tidak kena pajak, penghasilan tidak kena pajaknya adalah 15.840 ya, sesuai tahun 2009. Nah, setelah dikurang dengan PTKP, maka kita mendapat PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya sebesar 141.270.000. Selanjutnya, penghasilan kena pajak ini kita hitung dengan tarif berdasarkan tarif 2009. Ya, tarifnya sudah ditentukan di soal. Kita masukkan 5% dikali 50 juta, karena ini sampai 50 juta, sebesar 2.500.000. Selanjutnya, tarif yang kedua, kena tarif 15% dikalikan dengan sisanya ya. Tadi sisanya berapa? 141 juta dikurang 50 juta. Sisanya 91.250, hasilnya 13 juta sekian. Nah, setelah itu kita lihat PPh terutangnya kita jumlahkan. 13.687 ditambah 2.500, hasilnya 16.187.500. Nah, PPh terutang ini kita lihat di trial balance apakah kita punya prepaid tax atau uang muka pajak. Kalau ada uang mukanya, maka kita kurangkan sehingga PPh kurang bayar kita di tahun 2009 ini hanya 1.187.500. Oke, kalau sudah, ini maaf, ini tahunnya adalah 2009. Kalau sudah, langsung saja kita jurnal. Kita masuk lagi ke ABSS. Untuk penjelasan tentang pajak perorangan, karena Ibu hanya menjelaskan sedikit, nanti akan kalian perdalam lagi di akuntansi pajak. Kita masuk di account record journal entry, kemudian masih buktinya adalah BM 12/4, tanggalnya 31 Desember. Ini adalah PPh ya, kalau tadi PPN, karena ini kita pisah. Selanjutnya, jurnalnya adalah income tax expense, dan lain-lain, kepala 9. Selanjutnya, kita masukkan tadi income tax expense-nya adalah, kita lihat lagi di PPT-nya, 16.187.500. 16.187.500. Kemudian ada prepaid tax-nya. Prepaid tax-nya di 1.900 sebesar 15 juta. Kemudian sehingga dihasilkan pajak kurang bayar kita atau income tax payable kita adalah 1.187.500. Ya, ini sudah sesuai dengan perhitungan kita sebelumnya, 1.187.500. Kalau sudah, bisa kita record. Pastikan teks di sampingnya adalah NT atau non-taxable. Kita record, kemudian kita bisa lihat di transaction journal, di bagian general, tahunnya jangan lupa kita ganti dulu, jadi 2009. Ini transaksi kita sudah masuk ya. Yang pertama ada PPN, di sini maaf, memonya kita ubah dulu karena tadi kita pisah PPN dan PPh. Kalau sudah, di sini kita bisa lihat PPh dan PPN-nya sudah masuk. Berarti transaksi kita sudah benar. Oke, sekian dulu penjelasan dari Ibu tentang jurnal penyesuaian untuk PPN dan pajak penghasilan.